selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Matematika SD 1 yang dibimbing oleh Ibu Herti Prastitasari MPD yang beranggotakan 4 orang, ada Muhammad Yusuf, Nurbayati, Indah Puspita, Ira Syifa, Nur Ilham. Yang dimana materi yang dibahas adalah penalaran matematika. Penalaran matematika adalah proses berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang benar berdasarkan informasi yang sudah ada. Ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis, menggeneralisasi, dan mensintesis ide-ide sistematis. Penalaran ini terbagi dua jenis, yaitu penalaran deduktif yang berfokus pada kesimpulan dari pernyataan umum, dan penalaran induktif yang mengamati data spesifik untuk menentukan pola umum. Penalaran sistematis penting dalam memecahkan masalah dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Tujuannya dapat mengerti tentang penalaran dalam matematika dan memahami bahwa logika sebagai alat berpikir kritis dan deduktif. Bagian A, berpikir kritis dan penalaran induktif. 1. Bekerja dengan pola, artinya kemampuan untuk menarik kesimpulan logis berdasarkan fakta, konsep, dan metode yang relevan. Dengan contoh soal, di ruangan guru olahraga terdapat 9 kotak yang berbeda. Masing-masing kotak berisi 6 bola. Berdasarkan hal tersebut, berapakah jumlah semua bolanya? Diketahui banyaknya kotak 9, banyaknya bola setiap kotak ada 6. Dapat kita jumlahkan dengan banyaknya kotak dikali jumlah keseluruhan bola yang ada. 9 dikali 6 sama dengan 54 bola. Jadi jumlah keseluruhan bola adalah 54 bola. 2. Pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan angka yang memiliki aturan tertentu sehingga membentuk pola seperti segitiga, garis lurus, atau persegi. Dengan contoh soal, dalam suatu pola bilangan diketahui suku pertama barisan bilangan adalah min 3. Apabila suku ke-52 adalah 201, maka tentukan beda barisan tersebut. Diketahui A adalah min 3, N adalah 201. Dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah kurung buka N dikurang 1 kurung tutup B. Min 3 ditambah kurung buka 52 dikurang 1 kurung tutup B. 52 tadi dikurang 1 jadinya 51B. 51B sama dengan 201. Min 3 tadi dipindah ruas menjadi plus 3. Jadi 201 ditambah 3. B-nya kita turunkan. Sama dengan 204 per 51. Maka bedanya barisan tersebut adalah 204 per 51. 3. Pola geometri. Dalam matematika, geometri pola pikir deduktif, penalaran deduktif merupakan salah satu tujuan pembelajaran yang bersifat formal. Namun, pola pikir induktif juga tetap diperlukan dalam pembelajaran matematika geometri. Dengan contoh soal, dalam setiap 25 menit, amoeba membelah diri menjadi 2. Jika mula-mula ada 40 amoeba, maka selama 2,5 jam banyaknya amoeba adalah dapat diketahui R-nya adalah 2, A-nya adalah 40. 2,5 jam jika dirubah ke menit menjadi 150 menit. Untuk N amoeba selalu ditambah 1. N sama dengan 1 ditambah 150 dibagi 25. Sama dengan 1 ditambah 6 sama dengan 7. Untuk itu kita akan mencari U7 sama dengan berapa. Dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. U7 sama dengan A-nya 40 dikali R-nya 2 pangkat 7 kurang 1. Sama dengan 40 dikali 2
7 dikurang 1 tadi 6, jadi 2 pangkat 6. Sama dengan 40 dikali hasilnya 2 pangkat 6 adalah 64. Jadi 40 dikali 64 adalah 2560. Jadi jumlah amoeba setelah 2,5 jam menjadi 2560. 4. Barisan bilangan. Barisan bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan pola tertentu. Dengan contoh soal, dalam sebuah gedung, pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 15 buah. Dan barisan kedua 18 buah, barisan ketiga 21 buah, dan seterusnya selalu bertambah 3. Banyaknya kursi pada barisan ke-20 adalah dapat kita ketahui A adalah 15, B 18 dikurang 15 sama dengan 3. Dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah kurung buka N dikurang 1 kurung tutup B. UN N-nya itu barisan yang kita cari yaitu 20. U20 sama dengan 15 ditambah kurung buka 20 dikurang 1 kurung tutup 3 sama dengan 15 ditambah 20 dikurang 1 19 dikali 3. 15 ditambah 19 dikali 3 57. 15 ditambah 57 sama dengan 72. Jadi banyaknya kursi pada barisan ke-20 adalah 72. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurbayati. Baik, teman-teman, selanjutnya adalah penalaran deduktif dalam matematika. Berbeda dengan penalaran induktif merupakan sistem penalaran yang berlangsung dari hal yang umum, generalisasi ke hal yang khusus. Membuktikan dengan penalaran deduktif, polanya diatur sebagai berikut, yaitu simpulan didasarkan atas pernyataan generalisasi yang berlaku umum dan pernyataan khusus. Dalam penalaran deduktif, tidak hanya menerima generalisasi dari hasil observasi seperti yang diperoleh dari penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah proses logistis yang memungkinkan kita menarik kesimpulan yang pasti dari premis yang sudah diketahui. Dalam konteks matematika, penalaran ini digunakan untuk membuktikan teorema dan menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematis. Misalnya, kita tahu bahwa semua segitiga memiliki jumlah sudut 180 derajat. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa segitiga tertentu yang analisanya juga memiliki jumlah sudut 180 derajat. Dengan demikian, penalaran deduktif tidak hanya memperkuat pemahaman kita tentang konsep-konsep matematika, tetapi juga membantu kita membangun argumentasi yang kuat dan valid. Next, langsung saja ke contoh soal cerita di mana kakek Ali mempunyai kebun berbentuk persegi panjang yang mempunyai ukuran panjang 40 meter dan lebar 20 meter. Di sekeliling kebun akan dipasang pagar dengan biaya Rp90.000 per meter. Pertanyaannya, berapa biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? Kita ketahui bahwa panjang dari tanah tersebut adalah 40 meter dan lebarnya adalah 20 meter. Dan harga pagar per meter adalah Rp90.000. Dan pertanyaannya, berapa biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar? Penyelesaiannya, rumus keliling yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar yaitu 2 dikali 40 ditambah 20. Jadi 40 ditambah 20 sama dengan 60, 2 dikali 60 sama dengan 120 cm. Jadi biaya yang digunakan adalah 90.000 dikali 120 cm sama dengan 10.800.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar adalah 10.800.000. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Ira, dipersilakan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang logika dalam matematika.
Logika dalam matematika adalah bahan penting untuk berpikir kritis dan penalaran deduktif. Disebut juga penalaran matematika adalah logika. Kata pernyataan yang sering kali disebutkan di muka tidak didefinisikan. Hanya dikatakan bahwa suatu pernyataan itu benar atau salah dan tidak akan terjadi pernyataan itu benar dan salah secara bersamaan. Jadi pernyataan itu sendiri merupakan pengertian pangkal dan bahwa pernyataan itu bernilai benar saja atau salah saja merupakan suatu aksioma. Pernyataan yang bernilai benar saja atau salah saja dinamakan proposisi. Contoh, Soeharto adalah presiden yang kedua Republik Indonesia adalah proposisi bernilai benar. Surabaya adalah ibu kota Republik Indonesia adalah proposisi yang bernilai salah. 5 tambah 3 sama dengan 8 bernilai benar. 2 tambah 5 sama dengan 3 bernilai salah. Namun kalimat "tolong bukakan pintu itu" bukan proposisi. Mengapa? Baik dalam matematika maupun dalam komunikasi sehari-hari, kita seringkali menjumpai proposisi berikut. Ani menggoreng pisang goreng dan Ali membersihkan lantai rumahnya. Setiap tahun Ahmad membeli sepatu atau baju. Tidak benar bahwa Kadir sakit. Proposisi majemuk. Proposisi yang dihubungkan dengan perangkai dan atau tidak yang disebut perangkai logika dinamakan proposisi majemuk. Proposisi yang tanpa perangkai logika dinamakan proposisi sederhana. Definisinya, suatu proposisi majemuk adalah proposisi yang terdiri dari proposisi sederhana yang dihubungkan dengan perangkai logika. Lawan dari hitam biasanya dikatakan putih. Tetapi negasi dari hitam adalah tidak hitam, dengan pengertian termasuk putih, biru, coklat, dan sebagainya. Negasi. Bila proposisi P dinegasikan maka menjadi Q. Definisi negasi proposisi P adalah suatu proposisi tidak benar bahwa P yang ditulis Q. Dengan demikian berarti tidak akan terjadi P dan Q keduanya benar atau keduanya salah. Contohnya, kuda itu hitam. Negasinya tidak benar bahwa kuda itu hitam, yang berarti kuda itu tidak hitam. Konjungsi dalam penalaran matematika adalah suatu kata atau simbol yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau lebih pernyataan logis. Dalam penalaran matematika, konjungsi digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih pernyataan logis menjadi suatu pernyataan logis yang baru. Pernyataan logis yang dihasilkan dari konjungsi hanya benar jika semua pernyataan logis yang terkait benar. Contoh soal: sebuah toko memiliki dua syarat untuk memberikan diskon kepada pembeli buku. Pertama, pembeli harus membeli minimal 3 buku. Kedua, total harga buku yang dibeli harus lebih dari 100.000. Jika Andi membeli 4 buku dengan total harga 120, apakah Andi akan mendapatkan diskon? Dalam soal ini, kita dapat menggunakan konjungsi untuk menggabungkan dua syarat yang diberikan oleh toko buku. Konjungsi dari kedua syarat tersebut adalah jika buku yang dibeli total harga buku yang dibeli adalah 100, karena Andi membeli 4 buku dan total harga buku yang dibeli adalah 120, maka Andi memenuhi kedua syarat yang diberikan oleh toko buku. Oleh karena itu, Andi akan mendapatkan diskon. Disjungsi dalam penalaran matematika adalah suatu kata atau simbol yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih pernyataan logis dengan cara atau. Dalam penalaran matematika, disjungsi digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih pernyataan logis menjadi suatu pernyataan logis yang baru. Pernyataan logis yang dihasilkan dari disjungsi hanya salah jika semua pernyataan logis yang terkait salah. Contoh soal: sebuah perusahaan memiliki dua syarat untuk menerima lamaran pekerjaan. Pertama, pelamar harus memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun. Yang kedua, pelamar harus memiliki gelar sarjana dari universitas terkemuka.
Jika Rina memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun tapi tidak memiliki gelar sarjana dari universitas terkemuka, apakah Rina akan diterima? Dalam soal ini, kita dapat menggunakan disjungsi untuk menggabungkan dua syarat yang diberikan oleh perusahaan. Disjungsi dari kedua syarat tersebut adalah pengalaman kerja selama 2 tahun, gelar sarjana dari universitas terkemuka. Karena Rina memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun, maka Rina memenuhi salah satu syarat yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, Rina akan diterima meskipun tidak memiliki gelar sarjana dari universitas terkemuka. Dalam contoh soal di atas, disjungsi digunakan untuk menggabungkan dua syarat yang diberikan oleh perusahaan. Karena Rina memenuhi salah satu syarat, maka Rina akan diterima. Pengalaman kerja selama 2 tahun, gelar sarjana dari universitas terkemuka. Karena Rina memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun, maka Rina memenuhi salah satu syarat yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, Rina akan diterima meskipun tidak memiliki gelar sarjana dari universitas terkemuka. Dalam contoh soal di atas, disjungsi digunakan untuk menggabungkan dua syarat yang diberikan oleh perusahaan. Karena Rina memenuhi salah satu syarat, maka Rina akan diterima. Negasi rangkap. Negasi rangkap dalam penalaran matematika adalah operasi logis yang mengubah pernyataan logis menjadi pernyataan logis yang berlawanan. Bisa dilihat rumus negasi rangkap. Contoh soal dari negasi rangkap adalah sebuah perusahaan memiliki syarat untuk menerima lamaran kerja, yaitu pelamar harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun dan memiliki gelar sarjana dari universitas terkemuka. Jika Rina tidak memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun dan tidak memiliki gelar sarjana dari universitas terkemuka, apakah Rina akan diterima? Negasi rangkap pengalaman kerja kurang dari 2 tahun dan tidak memiliki gelar sarjana dari universitas terkemuka. Karena Rina memenuhi pernyataan logis yang berlawanan, maka Rina tidak akan diterima. Kondisional. Kondisional dalam penalaran matematika adalah suatu operasi logis yang digunakan untuk menghubungkan dua pernyataan logis dengan cara jika atau then. Penjelasan singkatnya, jika pernyataan logis pertama A benar, maka pernyataan logis kedua B juga harus benar. Jika pernyataan logis pertama A salah, maka pernyataan logis kedua B tidak harus benar. Contoh cerita, jika hari hujan, maka saya akan membawa payung. Dalam contoh di atas, pernyataan logis pertama A adalah hari hujan. Dan pernyataan logis kedua B adalah saya akan membawa payung. Jika hari hujan, maka saya harus membawa payung. Jika hari tidak hujan, maka saya tidak harus membawa payung. Bikondisional. Bikondisional dalam penalaran matematika adalah suatu operasi logis yang digunakan untuk menghubungkan dua pernyataan logis dengan cara jika dan hanya jika. Penjelasan singkat, jika pernyataan logis pertama A benar, maka pernyataan logis kedua juga harus benar. Jika pernyataan logis pertama A salah, maka pernyataan logis kedua juga harus salah. Contoh soal cerita. Saya akan pergi ke bioskop jika dan hanya jika saya memiliki uang yang cukup. Dalam contoh di atas, pernyataan logis pertama A adalah saya memiliki uang yang cukup. Dan pernyataan logis kedua B adalah saya akan pergi ke bioskop. Jika saya memiliki uang yang cukup, maka saya akan pergi ke bioskop. Jika saya tidak memiliki uang yang cukup, maka saya tidak akan pergi ke bioskop. Oke, lanjut. Di sini saya akan menyambung materi dari Ira Nursipa. Materi selanjutnya yaitu tentang kuantifikasi. Kuantifikasi ada terbagi beberapa bagian. Yang pertama dia program Maven, yang kedua kuantifikasi universal, yang ketiga kuantifikasi eksistensial, dan keempat negasi kuantifikasi. Sebelum masuk bagian-bagian dari kuantifikasi, terlebih dahulu kita tahu apa dulu pengertian dari kuantifikasi.
Kuantifikasi dalam logika matematika adalah ekspresi atau frasa yang menunjukkan jumlah objek yang menjadi bagian dari suatu pernyataan. Seringkali kita jumpai proposisi yang membuat kata-kata seperti semua, beberapa. Kata-kata ini disebut kuantifikasi yang merupakan keterangan tentang ide kuantitas. Contoh proposisi kuantifikasi. Beberapa guru itu baik. Semua guru itu baik. Tidak semua orang itu jelek. Beberapa siswa tidak belajar keras. Semua proposisi yang menunjukkan sesuatu tentang beberapa dikatakan dikuantifikasi. Oke, lanjut kita membahas materi selanjutnya, bagian dari kuantifikasi. Yang pertama, diagrama Venn. Pengertian diagrama Venn adalah sebuah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan dan elemen-elemennya. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan himpunan sebagai lingkaran atau bentuk lain yang tumpang tindih, dengan elemen-elemen yang termasuk dalam himpunan digambarkan sebagai titik-titik di dalam lingkaran. Diagram Venn dapat digunakan untuk memecahkan berbagai jenis masalah, seperti menentukan jumlah elemen dalam sebuah himpunan, menentukan apakah sebuah elemen termasuk dalam sebuah himpunan, dan menentukan apakah dua atau lebih himpunan memiliki elemen yang sama. Diagram Venn sangat mudah dipahami dan digunakan serta fleksibel dalam memecahkan berbagai jenis masalah. Di sini ada soal cerita. Soal ceritanya ialah di sebuah sekolah terdapat 50 siswa. 30 siswa menyukai olahraga, 20 siswa menyukai seni, 10 siswa menyukai keduanya, olahraga dan seni. Tentukan yang pertama, 1. Jumlah siswa yang hanya menyukai olahraga. Yang kedua, jumlah siswa yang hanya menyukai seni. Yang ketiga, jumlah siswa yang tidak menyukai keduanya. Penyelesaiannya, yang pertama, siswa yang hanya menyukai olahraga. Jumlah siswa yang hanya menyukai olahraga, total yang menyukai olahraga 30 siswa, yang menyukai keduanya 10 hanya olahraga 30. Jadi 30 dikurang 10 sama dengan 20. 2. Siswa yang hanya menyukai seni. Jumlah siswa yang hanya menyukai seni, total yang menyukai seni adalah 20 siswa, yang menyukai keduanya hanya 10. Jadi yang menyukai seni tadi 20 dikurang 10 sama dengan 10. Yang ketiga, siswa yang tidak menyukai keduanya. Jumlah siswa yang tidak menyukai keduanya yang tidak menyukai. Jadi dijumlahkan keseluruhan. Kan yang di sebuah sekolah ada terdapat 50. Jadi 50 dikurang 20 tambah 10 sama dengan dalam kurung 20 tambah 10 tambah 10 sama dengan 50 kurang 40 sama dengan 10. Jawabannya yaitu 1. Siswa yang hanya menyukai olahraga 20 siswa, 2. Siswa yang hanya menyukai seni 10 siswa, dan 3. Siswa yang tidak menyukai keduanya. Jawabannya adalah 10. Oke, lanjut materi selanjutnya. Yang kedua adalah kuantifikasi universal. Dalam logika matematika, kuantifikasi semesta atau kuantifikasi universal adalah jenis kuantifikasi yang dapat diartikan sebagai untuk semua atau untuk setiap. Kuantifikasi semesta menyatakan bahwa suatu predikat terpenuhi oleh setiap anggota universal of this group. Dengan kata lain, kuantifikasi semesta atau suatu predikat dari sifat atau relasi untuk setiap anggota domain.
Hal ini menyatakan bahwa predikat dalam cakupan kuantifikasi semesta adalah benar atau nilai variabel predikat. Di sini ada soal cerita. Di sebuah taman terdapat 10 pohon. Semua pohon tersebut adalah pohon buah. Setiap pohon menghasilkan buah yang dapat dimakan. Tentukan apakah semua pohon di taman tersebut menghasilkan buah yang dapat dimakan. Yang kedua, buatlah pernyataan kuantifikasi universal tentang pohon-pohon tersebut. Penyelesaiannya, kan semua pohon menghasilkan buah yang dapat dimakan. Ya, semua pohon di taman tersebut menghasilkan buah yang dapat dimakan sesuai dengan informasi yang diberikan dalam soal. Yang kedua, pernyataan kuantifikasi universal. Pernyataan kuantifikasi universal yang dapat dibuat adalah untuk setiap pohon P di taman, P adalah pohon buah yang menghasilkan buah yang dapat dimakan. Secara simbolis, ini dapat dituliskan sebagai P. Jika P adalah pohon di taman, maka P menghasilkan buah yang dapat dimakan. Jawabannya, iya. Semua pohon menghasilkan buah yang dapat dimakan. Yang kedua, pernyataan kuantifikasi universal untuk semua jika P adalah pohon di taman, maka P menghasilkan buah yang dapat dimakan. Oke, lanjut membahas materi selanjutnya. Yang ketiga adalah kuantifikasi eksistensial. Kuantifikasi eksistensial adalah konsep dalam logika dan matematika yang digunakan untuk menyatakan bahwa ada setidaknya satu elemen dalam suatu himpunan yang memenuhi suatu kondisi tertentu. Simbol yang umum digunakan untuk kuantifikasi eksistensial adalah kebalik ke kiri atau dibaca ada. Di sini ada soal cerita. Di sebuah taman terdapat 5 bunga. Diketahui bahwa 2 bunga berwarna merah, 3 bunga berwarna kuning. Jadi diketahui ada 2 bunga berwarna merah, 3 bunga berwarna kuning. Tentukan, yang ditanya apakah ada bunga berwarna merah. Dan kedua, buatlah pernyataan kuantifikasi eksistensial tentang bunga kuning. Cara penyelesaiannya, yang pertama adalah apakah ada bunga berwarna merah? Jawabannya ada atau ya. Ada bunga berwarna merah karena disebutkan bahwa ada 2 bunga merah. Yang kedua, pernyataan kuantifikasi eksistensial. Pernyataan kuantifikasi eksistensial yang dapat dibuat adalah ada bunga B di taman yang berwarna kuning. Kebalik ke kiri tadi artinya ada, dibaca ada. Jadi jika B adalah bunga di taman, maka B berwarna kuning. Lanjut, jawabannya adalah kesimpulan jawaban dari semuanya. Yang pertama, apakah ada bunga berwarna merah? Jawabannya ya, ada bunga berwarna merah. Yang kedua, pernyataan kuantifikasi eksistensial. Kebalik B tadi, jika B adalah bunga di taman, maka B berwarna kuning. Oke, lanjut. Materi yang terakhir dari kuantifikasi ya adalah negasi kuantifikasi. Negasi kuantifikasi adalah konsep dalam logika yang digunakan untuk mengekspresikan kebalikan dari pernyataan yang melibatkan kuantifikasi, baik kuantifikasi universal maupun eksistensial. Di sini ada soal cerita. Di sebuah sekolah terdapat 10 siswa. Diketahui bahwa semua siswa di kelas tersebut memiliki buku pelajaran. Yang ditanya, tentukan yang pertama apa pernyataan kuantifikasi universal dari situasi ini. Yang kedua, apa negasi dari pernyataan tersebut. Cara penyelesaiannya
Di sini kan soal tadi menyatakan bahwa semua siswa di kelas memiliki buku pelajaran. Ini adalah pernyataan kuantifikasi universal karena melibatkan semua siswa di kelas secara simbolis dapat ditulis sebagai simbol ini untuk semua siswa dalam kurung mengacu pada semua siswa dalam domain yang relevan, yaitu 10 siswa di dalam kelas tadi. Yang kedua, siswa X itu dianggap siswa. Menyatakan bahwa X semua siswa adalah seorang siswa di kelas. Menyatakan bahwa X adalah seorang siswa di kelas. Yang ketiga, memiliki buku. Menyatakan bahwa X memiliki buku pelajaran. Dan simbol yang selanjutnya ini menunjukkan implikasi, yaitu jika X adalah seorang siswa maka X memiliki buku pelajaran. Pernyataan ini menyimpulkan bahwa tidak ada siswa di kelas tersebut yang tidak memiliki buku pelajaran. Yang kedua, negasi dari pernyataan kuantifikasi universal. Negasi dari pernyataan universal adalah pernyataan eksistensial yang artinya ada setidaknya satu kasus di mana pernyataan tidak benar. Negasi dari simbol ini kebalik X dalam kurung siswa dalam kurung X tutup kurung memiliki buku dalam kurung X tutup kurung X adalah, jadi artinya ada seorang siswa X di kelas yang tidak memiliki buku pelajaran. Penjelas simbol kebalik X adalah setidaknya satu X mengacu pada siswa di kelas. Yang kedua, siswa dalam kurung X adalah seorang siswa. Yang ketiga, memiliki buku dalam kurung X tidak memiliki buku pelajaran. Yang keempat, menunjukkan bahwa X adalah siswa dan tidak memiliki buku pelajaran secara bersamaan.